Pembantu dari mana ngono. Sampai mau nanam tak? Itu pagi mulai apa main. Kalau kumis kucing khasiatnya apa sih, Bu? Untuk kencing batu. Kencing batu ya? Melatih kan bisa untuk ini. Ini untuk kolesterol dia dibuat kayak urap-urap gitu, lalap Iya, nih. lalapan. Kalau yang mana lagi, Bu? Ini untuk asam urat. Ini untuk asam urat. Godok ini. Ambil airnya. Kalau morbid tadi, Bu? Mobil tekanan darah tinggi di buahnya. Tekanan darah tinggi. Iya. Banyak anggunya kalau tekanan darah tinggi itu. Kolesterol. Buahnya di merah. Juga buahnya saya di ayam. Saya senang ayam. Baru bunga. Oh, Wijaya Kusuma ya. Oh. Kalau fungsi ininya apa, Bu, ini? Untuk ini dalam waktu penyakit. Bu, tadi Bu, kenapa kok dipilih sayur tuh kenapa, Bu? Kenapa kita memilih sayur? Karena yang pertama sayur itu masa panennya relatif singkat, terus dan mudah, masyarakat juga butuh. Kalau misalnya kayak sayur, contohnya aja selada itu ketika panen sebelum 1 minggu atau 2-3 hari sebelum panen biasanya kita promosikan lewat sosial media, masih grup sekitar Pagesangan sih itu sudah sold out begitu panen ya. Yang selama ini kita tanam yaitu selada, kangkung, bayam, sawi pokcoy sama sawi biasa ya, sawi biasa seperti itu. Itu yang selama ini kita lakukan. Untuk tanaman yang lain, untuk media hidroponik saya kira kurang cocok ya. Kalau misalnya buah sebenarnya bisa, cabai, terong juga bisa, tapi untuk sementara belum pernah dicoba. Kita kalau terong, cabai, tomat, bunga kembang kol itu kita pakai media pertanian organik dengan menggunakan pupuk kompos hasil sendiri. Berarti kalau di atas cabai juga ada, Bu? Ada. Ada. Karena kan cabai sempat meroket harganya. Cabai sempat meroket dan ya masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sih, masih konsumsi kanan kiri saja. Tapi kita untuk pertanian organik, untuk cabai, terong dan lainnya itu kita jualnya berupa bibit. Kita ada pembibitan, terus kita jual berupa Kalau yang hidroponik itu perawatannya rutin, Bu, atau setiap hari harus dicek apa? Ya, untuk hidroponik itu lebih harus sabar, telaten. Kita apalagi untuk nutrisinya, air itu harus kita cek. Kan air itu nanti terserap tanaman, terus penguapan juga kan nantinya harus
rawan sekali untuk hama. Begitu kena hama cepat sekali menjalarnya. Sebetulnya kalau hidroponik itu bagusnya itu greenhouse-nya itu tertutup. Jadi seperti samping-sampingnya itu juga harus dikasih screen semestinya seperti itu. Jadi hama itu nggak bisa kena tanaman, bisa masuk. Biasanya kalau untuk yang hidroponik masa panennya lama nggak Bu kira-kira? Tergantung sayur yang kita tanam. Kalau selada itu umurnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Kalau kangkung, sawi, bayam itu rata-rata 1 bulan sudah kita panen. Mulai dari biji sampai panen itu 1 bulan. Jadi kalau belanja nggak perlu ke pasar loh, ambil di rumah. Ya kalau kita bikin mie, ambil aja di samping sedianya. Ya, tahanan tangan. Kalau kekurangan kelebihannya hidroponik sama non hidroponik apa Bu ya? Kalau hidroponik itu otomatis bersih ya, sayurnya bersih. Terus Sirkulasi air berarti Bu ya? Iya, sirkulasi air kan terus. Untuk nutrisi, untuk pupuk itu lebih hemat, tidak ada yang terbuang. Jadi kan muter terus. Setiap kali kan dihisap sama tanamannya. Itu untuk kekurangannya, operasionalnya agak ribet. Terus awalnya investasinya mahal. Ya, investasi untuk hidroponik itu awalnya mahal itu kalau hidroponik. Tapi kami mencoba dengan sistem yang lebih sederhana yang bisa dijangkau oleh masyarakat karena untuk yang contoh yang di sebelah itu 1 unit itu 2 juta. Ya mungkin untuk masyarakat sekitar masih keberatan. Nah kita berinovasi dengan yang lebih sederhana ya, disederhanakan lagi mungkin 600.000 sudah bisa menggunakan dengan pola yang sama tetapi peralatannya lebih sederhana karena yang dibutuhkan kan memang ada pompa, akuarium, terus paralon kan juga bukan paralonnya yang kuat sekalian biar awet ya seperti itu. Terus nutrisinya itu juga mahal ya. Iya, tapi kita upayakan berinovasi dengan supaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau hidroponik ini enaknya apa? Kita bisa menyesuaikan lahan yang kita punya. Misalkan lahannya hanya sebatas pagar gitu ya. Jadi kita bisa misalkan seperti ini. Nah ini kan seperti pagar. Jadi kita tempelkan aja di tembok sudah. Itu ada yang susun agak miring. Nah, tergantung lahan yang kita punya. Nanti bisa. Oh aku minta yang seperti ini atau minta yang vertikal seperti itu, yang memanjang. Gitu. Enaknya di situ kalau. Nah, gitu ya. Tadi kan ada yang apa yang disederhanakan, maksudnya yang biasanya yang mahal itu bahan-bahannya ini, kalau yang murah bahan-bahannya ini itu apa yang diganti waktu itu jadi supaya operasionalnya lebih murah? Kalau untuk rangkaian, untuk rak itu kalau kita pakai pipa gini kan mahal. Mungkin kita bisa pakai bambu. Terus netpotnya itu bisa kita pakai Gelas air mineral, itu daur ulang lah. Terus botol-botol gitu bisa kita pakai. Nah seperti ini juga hidroponik tapi sistem rendam, tidak sirkulasi. Ini juga termasuk hidroponik. Ini bisa kita pakai botol air mineral gitu bisa. Daur ulang. Jadi kita edukasikan ke anak-anak, ke murid-murid biasanya begitu, pakai daur ulang. Jadi Ibu metode yang sederhana. jadi dibilang kalau ini namanya hidroponik itu sistem rendam. Ya. Emang ada beberapa jenis sistem sih di hidroponik? Ada banyak, ada weak system, ada yang seperti kita bak itu ya, bak, terus kita ada tutup, ya kita bolong-bolong banyak gitu, kita lubangin, seperti itu. Itu ya kan banyak ibu punya kontainer apa gitu bisa. Kalau nggak ada tutupnya styrofoam bisa. Tutup styrofoam kita lubang-lubang. Busa itu Bu ya? Ya, busa putih itu. Kalau nggak punya netpotnya yang seperti belakang itu yang di etalase hitam-hitam, itu Ini namanya netpot. netpot untuk Ya. Ini netpot ini yang digunakan untuk kalau nggak ini kan bisa pakai itu bisa pakai gelas air mineral. Di kebun nanti bisa di
Ini rockwoolnya. Ini khusus, Bu. Iya, rockwool untuk tanaman. Biasanya ada di bengkel itu juga ada. Kalau orang Jawa bilang gabus. Iya, tapi rockwool apa ya? Saya rockwool. Itu nanti kita potong kecil-kecil karena medianya kan dipotong. Jadi kita potong sini kecil-kecil ya. Terus untuk pembibitan kita lubangi pakai lidi atau tusuk gigi. Nah ini yang harus telaten. Iya. Satu-satu masukkan biji. Satu biji satu lubang. Ya. Iya. Heeh. Untuk ini sawi pokcoy, sawi daging. Ya. Tapi kalau bayam atau kangkung kita bisa 3 sampai 4. Soalnya kan batangnya panjang, tidak memerlukan ruang untuk lebar ya. Kalau pokcoy itu kan dia melebar nanti. Ini sampai besar di sini apa dipindah, Bu? Oh dipindah. Oh, Ini dipindah. kalau Setelah 10 hari. kira-kira 10 Oke. hari, kira-kira 1 jari gitu ya. Kita ambil satu gini. Kita masukkan ke netpot Netpot. tadi. Netpotnya sudah Ya, ada sumbunya. netpotnya kita Sumbunya kasih dari kain flanel. sebagai Nanti bisa kapiler. dilihat di sana sebagai kapilernya untuk mengalirkan nutrisinya. Nah ini yang harus laten. Ini seledri ya satu-satu. Iya, pokcoy. Satu gini satu. Satu lubang. Iya, harus Satu telaten lubang memang. satu kecuali kangkung, bayam dan Ini jamunya ya, Bu ya. iya. Bukan bibitnya. Iya ini bibitnya Bu. bibitnya. Iya, bibitnya. Iya, ini bibitnya. Satu paket itu, satu bungkus itu berapa? Tergantung 5.000. ada yang 3.000. Ada yang 3.000. Ini cabai. itu berapa? 5.000 rata-rata. Berapa biji? Ini sudah dipakai ya? Yang Ini di sudah sana yang Media ini dulu baru Iya. nanti dimasukkan ke masukkan ke tadi. Terus ditaruh gini ya, Bu? Iya, nanti di samping aja sekarang ya. Iya.